Langsung saja yang pertama yaitu pengertian nilai tukar. Nilai tukar atau kurs adalah harga satu mata uang dibandingkan dengan mata uang asing lainnya yang digunakan dalam perdagangan internasional. Nilai tukar ini mencerminkan beberapa banyak mata uang domestik yang diperlukan untuk membeli satu unit mata uang asing. Nah, jadi gampangnya nilai tukar adalah sejumlah uang dari satu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan satu unit mata uang dari negara lain. Ada 4 jenis nilai tukar. Yang pertama yaitu nilai tukar tetap. Nilai tukar ini ditetapkan dan dijaga relatif stabil oleh otoritas moneter terhadap satu atau beberapa mata uang utama. Pemerintah atau bank sentral melakukan intervensi pasar untuk mempertahankan kurs pada tingkat yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu nilai tukar mengambang. Nilai tukar ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Valuta asing tanpa intervensi langsung pemerintah. Kurs ini dapat berubah-ubah secara dinamis sesuai dengan kondisi pasar. Yang ketiga yaitu nilai tukar tetap. Kurs yang dihitung berdasarkan nilai tukar dua mata uang asing menggunakan mata uang ketiga sebagai referensi. Yang terakhir yaitu nilai tukar nominal dan nilai tukar real. Nilai tukar nominal dan nilai tukar real yang membedakan kurs berdasarkan harga pasar dan daya beli relatif antar negara. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian nilai tukar. Nilai tukar atau kurs adalah harga satu mata uang dibandingkan dengan mata uang asing lainnya yang digunakan dalam perdagangan internasional. Nilai tukar ini mencerminkan beberapa banyak mata uang domestik yang diperlukan untuk membeli satu unit mata uang asing. Nah, jadi gampangnya nilai tukar adalah sejumlah uang dari satu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan satu unit mata uang dari negara lain. Ada 4 jenis nilai tukar. Yang pertama yaitu nilai tukar tetap. Nilai tukar ini ditetapkan dan dijaga relatif stabil oleh otoritas moneter terhadap satu atau beberapa mata uang utama. Pemerintah atau bank sentral melakukan intervensi pasar untuk mempertahankan kurs pada tingkat yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu nilai tukar mengambang. Nilai tukar ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Valuta asing tanpa intervensi langsung pemerintah. Kurs ini dapat berubah-ubah secara dinamis sesuai dengan kondisi pasar. Yang ketiga yaitu nilai tukar tetap. Kurs yang dihitung berdasarkan nilai tukar dua mata uang asing menggunakan mata uang ketiga sebagai referensi. Yang terakhir yaitu nilai tukar nominal dan nilai tukar real. Nilai tukar nominal dan nilai tukar real yang membedakan kurs berdasarkan harga pasar dan daya beli relatif antar negara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar, yang pertama adalah tingkat suku bunga. Suku bunga yang cenderung tinggi akan menarik investor asing, sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap mata uang dan juga memperkuat nilai tukar. Yang kedua ada inflasi. Tingkat inflasi yang rendah akan meningkatkan daya beli, sehingga di sini berarti nilai mata uangnya akan banyak dicari dan dikatakan baik. Yang ketiga ada jumlah uang beredar. Peningkatan jumlah uang beredar tanpa diimbangi dengan output akan mendorong inflasi dan juga melemahkan nilai tukar uang. Yang keempat ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat dengan mudah menarik investor asing dan juga meningkatkan permintaan terhadap mata uang. Yang selanjutnya ada kebijakan dan sistem nilai tukar di dunia. Setiap negaranya memiliki hak masing-masing untuk menentukan sistem nilai tukarnya sesuai dengan tujuan ekonomi mereka. Secara umum, kebijakan dan sistem nilai tukar ada beberapa jenis, antara lain yaitu yang pertama, sistem nilai tukar tetap. Dalam konteks ini, nilai mata uang suatu negara ditetapkan secara tetap terhadap mata uang asing tertentu. Yang kedua, ada sistem nilai tukar mengambang. Nilai mata uang ditentukan oleh mekanisme pasar, penawaran, dan permintaan tanpa intervensi dari bank sentral. Yang terakhir, ada sistem nilai tukar lainnya. Terdapat juga sistem nilai tukar lainnya yang merupakan kombinasi dari ketiga sistem di atas seperti currency board system dan juga target zone dan lain sebagainya. Nilai tukar dan perekonomian. Nilai tukar mempengaruhi perekonomian melalui transmisi langsung dan tidak langsung. Nah, kalau secara langsung, nilai tukar ke inflasi terjadi melalui perubahan harga barang impor. Kalau tidak langsung, transmisi nilai tukar ke inflasi seperti perubahan permintaan agregat melalui ekspor dan impor. Nah, kita bisa lihat mekanisme transmisi nilai tukar ke inflasi di bawah ini. Yang selanjutnya, nilai tukar dan inflasi. Hubungan nilai tukar dengan inflasi dapat dijelaskan dengan hukum satu harga. Dalam perekonomian tertutup, hukum tersebut mengemukakan
bahwa harga barang-barang yang sama jika dijual di dua tempat yang berbeda akan sama harganya. Nilai tukar dan neraca perdagangan. Berdasarkan konsep Purchasing Power Parity atau PPP, harga barang-barang ekspor dan impor suatu negara itu dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing. Depresiasi nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing itu mengakibatkan harga barang impor lebih mahal dan harga barang ekspor itu jadi lebih murah. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan devaluasi terhadap neraca perdagangan. Yang pertama itu, jika elastisitas barang impor atau ekspor terhadap harga elastis, maka depresiasi akan mendorong ekspor dan akan mengurangi impor. Yang kedua itu, jika elastisitas barang ekspor dan impor tidak elastis, maka kebijakan depresiasi akan sulit memperbaiki neraca perdagangan. Kebijakan devaluasi dapat berhasil memperbaiki neraca perdagangan jika elastisitas barang ekspor dan impor lebih dari 1, dan persyaratan ini disebut dengan Marshall-Lerner Condition. Nilai tukar dan krisis ekonomi. Krisis nilai tukar memicu penurunan ekonomi melalui transmisi langsung, yaitu inflasi impor melonjak, industri impor intensif lumpuh, dan mismatch mata uang atau hutang luar negeri melonjak dalam rupiah. Hal ini memicu kebangkrutan perusahaan atau bank. Secara tidak langsung, depresiasi ekstrim kurangi permintaan impor tanpa kemampuan substitusi lokal. Hal ini menyebabkan penurunan agregat permintaan dan kemiskinan massal. Di Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998, depresiasi rupiah hingga 10.525 US dollar memicu inflasi 77,6% dan pertumbuhan min 13,1%. Nilai tukar dan kebijakan moneter. Efektivitas kebijakan moneter dalam sistem ekonomi terbuka sangat dipengaruhi oleh sistem nilai tukar yang digunakan. Kebijakan moneter dalam sistem nilai tukar mengambang akan lebih efektif dibandingkan dengan sistem nilai tukar tetap. Efektivitas kebijakan moneter dengan masing-masing sistem nilai tukar dapat dijelaskan dengan model ekonomi terbuka dari Mundell Fleming model. Ekspansi moneter mengakibatkan jumlah uang yang beredar meningkat sehingga suku bunga itu menurun. Nah, dengan asumsi lainnya tidak berubah, peningkatan jumlah uang beredar akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga jumlah kebutuhan impor meningkat dan neraca perdagangan suatu negara itu akan menurun. Mekanisme kebijakan moneter untuk menstabilkan nilai tukar dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama, secara langsung dapat dilakukan dengan intervensi langsung ke pasar valuta asing dengan menambah dan mengurangi suplai valuta asing. Nah, misalnya dalam hal terjadinya depresiasi, bank sentral itu melakukan intervensi dengan menambah suplai valuta asing melalui penjualan cadangan devisa yang dimiliki. Yang kedua, secara tidak langsung, kebijakan moneter dapat mempengaruhi nilai tukar melalui pengendalian permintaan dan penawaran valuta asing tidak langsung. Nah, misalnya jika terjadi depresiasi nilai tukar rupiah, bank sentral akan melakukan operasi pasar terbuka dengan meningkatkan suku bunga. Berdasarkan teori interest rate parity, jika akibat peningkatan suku bunga tersebut, suku bunga di dalam negeri menjadi lebih besar dibandingkan suku bunga di luar negeri. Nah, maka aliran dana masuk akan meningkat. Peningkatan arus modal masuk mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah valuta asing, sehingga pada lanjutannya akan nilai tukar mata uang domestik akan mengalami apresiasi. Selain itu, peningkatan suku bunga akan mendorong penabung menempatkan dananya di bank dalam negeri. Selanjutnya ada perkembangan sistem nilai tukar. Perkembangan sistem nilai tukar Indonesia terus berubah mengikuti kondisi ekonomi dan kebutuhan stabilitas rupiah. Berikut tahapan perkembangannya. Yang pertama ada sistem kurs tetap 1970 sampai 1978. Pada periode awal, Indonesia menggunakan kurs tetap, yaitu pemerintah menetapkan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sistem ini memberikan kepastian, tetapi sering tidak sesuai dengan kondisi ekonomi, sehingga rupiah harus beberapa kali didevaluasi untuk menjaga daya saing ekspor dan menstabilitaskan perekonomian. Yang kedua ada sistem mengembangkan terkendali. Tahun 1978 sampai 1997, setelah 1978 Indonesia beralih ke sistem mengembangkan terkendali. Dalam sistem ini, kurs tidak benar-benar bebas. Bank Indonesia tetap melakukan intervensi bila pergerakan rupiah melewati batas tertentu. Rupiah juga tidak lagi dipatok pada satu mata uang, tetapi ke sekeranjang mata uang.
Sistem ini memberi fleksibilitas terhadap perubahan eksternal namun tetap menjaga stabilitas. Yang ketiga, sistem mengembang bebas 1997 sampai sekarang. Ketika krisis Asia 1997 melanda, pemerintah melepaskan rupiah ke mekanisme pasar. Sejak itu Indonesia menganut sistem pengembangan bebas, di mana nilai tukar ditentukan oleh pemerintah dan penawaran valuta asing. Bank Indonesia tetap melakukan intervensi, tetapi sifatnya hanya untuk menstabilkan fluktuasi yang terlalu tajam, bukan untuk menetapkan kurs tertentu. Selanjutnya, kebijakan nilai tukar. Untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia menerapkan berbagai kebijakan penting. Berikut kebijakan utama yang digunakan. Yang pertama ada kebijakan era kurs tetap. Fokus utama adalah menetapkan nilai tukar resmi dan melakukan devaluasi ketika diperlukan. Devaluasi digunakan untuk mengatasi defisit perdagangan dan memperkuat daya saing ekspor ketika rupiah dianggap terlalu kuat. Yang kedua, kebijakan era mengembangkan terkendali. Pada periode ini, pemerintah melalui Bank Indonesia aktif menjaga stabilitas kurs melalui 1. Intervensi pasar falas, 2. Penerapan batas intervensi, 3. Penggunaan basket curi. Kebijakan ini bertujuan mengurangi volatilitas dan menjaga stabilitas harga barang impor dan ekspor. Yang ketiga ada kebijakan era mengembang bebas. Di bawah sistem ini, kebijakan nilai tukar menjadi bagian dari kerangka kebijakan moneter. Yang lebih luas, BI mengutamakan stabilitas inflasi, mengelola arus modal, memperkuat cadangan devisa, serta menerapkan kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas kurs. Intervensi tetap dilakukan, tetapi hanya untuk meredam gejolak yang berlebihan, bukan untuk menentukan nilai tukar. Dampak nilai tukar terhadap ekonomi. Yang pertama yaitu ada ekspor. Depresiasi rupiah meningkatkan daya saing ekonomi ekspor karena harga produk Indonesia menjadi lebih murah di pasar global. Hal ini terbukti dari peningkatan ekspor di tahun 2021 sampai 2022 setelah pelemahan rupiah dan permintaan global meningkat. Ekspor, di mana dapat berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat ditunjukkan yaitu keduanya memiliki hubungan yang berbanding searah antara ekspor dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu jika variabel ekspor mengalami kenaikan, maka pertumbuhan ekonomi juga ikut akan naik. Dan yang kedua yaitu impor. Ketika rupiah melemah, harga barang impor akan naik, sehingga industri yang masih bergantung pada bahan baku luar negeri akan mengalami dampaknya. Penurunan impor pada tahun 2023 diindikasikan sebagai dorongan menuju kemandirian produksi nasional. Selanjutnya yaitu impor. Impor memberikan pengaruh yang signifikan atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang berbanding terbalik antara impor dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu jika impor mengalami kenaikan, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun. Yang ketiga yaitu nilai tukar. Berdasarkan analisis regresi menunjukkan bahwa nilai tukar berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar ini berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat menunjukkan hubungan keduanya yaitu berbanding terbalik, di mana nilai tukar mengalami kenaikan, maka pertumbuhan ekonomi akan turun. Selanjutnya yaitu tantangan perkembangan sistem moneter internasional. Yang pertama yaitu ketidakpastian ekonomi global. Fluktualisasi kondisi ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi negara-negara anggota IMF. Perubahan drastis dalam harga komoditas dapat meningkatkan ekonomi dan membatasi kemampuan bank sentral dalam menjaga stabilitas harga dan neraca pembayaran eksternal. Ketika kondisi ekonomi tidak stabil atau sistem perdagangan mengalami gangguan, dampak ekonominya yaitu investor lebih cenderung memilih negara yang stabil.
kedua yaitu ketergantungan pada impor. Tantangannya yaitu Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku dan barang modal seperti mesin industri dan pangan tertentu. Dampak ekonominya yaitu saat rupiah melemah, harga barang impor meningkat, biaya produksi industri naik. Barang hasil produksi dalam negeri ikut mengalami kenaikan harga dan hal ini dapat memicu adanya inflasi. Seperti pada sektor-sektor yang sensitif seperti energi dan pangan. Artinya semakin bergantung pada impor, semakin rentan terhadap gejolak nilai tukar. Selanjutnya yaitu peluang sistem dan kebijakan nilai tukar. Kebijakan nilai tukar memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi di era globalisasi. Melalui stabilitas ini, BI Indonesia menekan dapat mengurangi guncangan eksternal, meningkatkan efektivitas suku bunga, serta menekan inflasi impor. Stabilitas nilai tukar juga memberikan peluang untuk investasi asing dan memperkuat kerjasama keuangan internasional. Selain itu, pengembangan instrumen dapat menciptakan pasar valuta asing yang lebih liquid, efisien, dan tahan terhadap gejolak global. Secara keseluruhan, nilai kebijakan nilai tukar yang dapat menjadi dan meningkatkan daya tahan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya yaitu atau yang terakhir adalah kesimpulan, di mana nilai tukar merupakan harga mata uang atau suatu negara terhadap mata uang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suku bunga, inflasi, jumlah uang beredar, dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan nilai di dunia bervariasi antara sistem tukar tetap mengambang dan kombinasi keduanya. Di Indonesia, sistem nilai tukar telah berkembang dari sistem kurs tetap hingga mengembang bebas. Kebijakan yang berfokus pada stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi akan memengaruhi perekonomian melalui dampaknya pada inflasi. Krisis nilai tukar dapat menurunkan ekonomi, sementara kebijakan nilai tukar yang tepat dapat menjaga stabilitas ekonomi dan menarik investasi asing. Tantangan dalam sistem ini meliputi ketidakpastian ekonomi global dan ketergantungan pada impor. Namun terdapat peluang untuk meningkatkan daya tahan dan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan nilai tukar yang efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada salah kata? Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.